Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azharia Adventure. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, perayaan karnaval yang terjadi, yang diselenggarakan ya di Kabupaten Lumajang dengan mengundang Son Horeg untuk ikut meramaikan dalam kegiatan tersebut telah mengakibatkan jatuh korban, yaitu seorang ibu-ibu yang berusia 38 tahun, di mana ibu-ibu ini tidak memiliki riwayat penyakit jantung ya, menurut daripada itu suaminya ya, menurut keterangan dari suaminya. Dan tentu saja ini menambah korban ya dari kegiatan Son Horeg yang saat ini itu berubah namanya menjadi Sound Karnaval Indonesia. Jadi Son Horeg ini telah merugikan material dan imaterial ya. Kalau di material itu sudah kita lihat banyak beredar di video-video ya, seperti runtuhnya genteng, retaknya tembok, dan pecahnya kaca-kaca rumah warga. Dan juga untuk kerugian imaterial ya, imaterial itu adalah berupa korban ya, nyawa ya. Tentunya ini kalau di sebelumnya itu ada berita yang dari Blitar ini ya, ada seorang anak kecil yang berumur 9 tahun berada di depan sound system dan akhirnya meninggal. Kemudian ada juga baru-baru ini terjadi itu seorang kru yang berada di atas sound Horeg ya, yang ada di truk ini, dia tersetrum kabel PLN hingga jatuh, mulutnya berdarah ya. Kemudian ada juga 2 orang nobar Son Horeg dan akhirnya juga meninggal karena menenggak minuman keras. Dan berita terbaru adalah tentang seorang ibu-ibu yang meninggal dunia di saat menonton Son Horeg di Karnaval Lumajang ya, di Kabupaten Lumajang. Untuk lebih jelasnya mari kita simak di kanal YouTube-nya Dodi Syafri Ade. Selamat menyimak, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja tadi saya bahas Son Horeg dan sekarang kembali lagi saya harus membahas Son Horeg karena ini ada berita terbaru di Lumajang, Jawa Timur. Seorang ibu-ibu diduga meninggal dunia karena tidak kuat mendengarkan suara Son Horeg. Berita ini udah ditayangkan di TV One dan Kompas TV. Coba kita simak yang dari TV One teman-teman ya. Kalau di TV One ini keterangannya 1 jam yang lalu beritanya. Artinya ini berita baru banget ya pada saat saya merekam video. Coba kita simak dulu videonya. Pemirsa diduga tidak tahan dengan suara keras yang ditimbulkan parade karnaval Son Horeg di Lumajang, Jawa Timur. Lumajang, Jawa Timur. Salah satu penonton pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Awalnya pingsan, tapi setelah itu lama-lama meninggal dunia ya pada saat dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah warga berusaha memberikan pertolongan pertama kepada Anik Mutmainah, 38 tahun, warga desa Selok Awar-Awar, Pasirian, yang 38 tahun ya, udah ibu-ibu lah ya. Tiba-tiba pingsan dan akhirnya meninggal dunia saat sedang menyaksikan pagelaran karnaval Son Horeg. Menurut suami korban, sebelumnya korban dalam kondisi sehat. Sebelumnya sehat walafiat ya. Tapi setelah nonton Son Horeg nggak kuat tuh ya dengan suara Son Horeg, akhirnya pingsan lalu meninggal dunia. Bahkan turut mengabadikan karnaval Son Horeg melintas melalui kamera ponselnya. Ya Allah, mau sampai kapan terus-terusan korban berjatuhan seperti ini? Beberapa hari yang lalu di Kediri, masih lingkungan Jawa Timur teman-teman ya, ada 2 korban juga meninggal dunia saat menonton Son Horeg ya, karena sambil meminum miras. 2 orang meninggal dunia dan 1 kritis usai diduga menenggak minuman keras saat menonton karnaval Son Horeg di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Korban tewas masing-masing adalah Purnomo 42 tahun dan Deta Wira Pratama 23 tahun. 1 korban bernama Agung 22 tahun, adik dari Deta, saat ini kondisinya kritis dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Kabupaten Kediri.
Di Blitar, masih daerah Jawa Timur nih ya. Blitar, Jawa Timur juga pernah terjadi seorang bocah meninggal dunia karena tidak kuat mendengarkan suara sound system yang gede banget suaranya. Seorang bocah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di bawah sound system tetangganya yang sedang menggelar hajatan. Diduga, korban mempunyai riwayat penyakit dalam, sehingga saat ada getaran suara dari sound system, penyakit korban pun kambuh. Dari waktu ke waktu sound horeg terus memakan korban. Mulai dari rumah warga yang rusak, gentengnya pecah, kacanya pecah, sampai fasilitas umum rusak, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Tidak cukup sampai di situ, yang kita khawatirkan juga jangka panjangnya di masa depan akan banyak remaja yang budek permanen karena kerasnya getaran suara dari sound horeg tersebut. Jadi kemungkinan di masa depan nanti akan terjadi tsunami budek permanen, teman-teman, khususnya di daerah-daerah yang memang banyak sound horegnya. Ini saya nggak nakut-nakutin, ini fakta ya. Ada penjelasannya dari dokter THT, coba kita simak. Ngeri banget loh ini sebenarnya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi kan selalu bicara bahwa nggak ada bahayanya gitu ya. Yang jadi masalah adalah bahwa ketulian itu kecacatan yang tidak terlihat, Pak. Betul. Bapak mohon maaf kalau buta, Bapak mohon maaf kalau kehilangan anggota badan, orang bisa lihat. Tapi ketulian itu adalah hidden disabilities. Yang tahu cuma dia. Mohon maaf, Mas Dery yang pemusik, Pak Sujotio yang pemusik, pernah tinnitus nggak? Tinnitus itu telinganya berdenging. Ya. Itu efek samping. Oh, jadi diawali nanti dia akan berdenging dulu telinganya. Ini yang suka nonton sound horeg, coba dicek tuh telinganya sering berdenging nggak, itu udah tanda-tanda tuh di masa depan akan budek permanen. Itu efek samping dari ya. Dan itu nggak terjadi pada waktu muda. Itu terjadi sebagai efek akumulatif. Dan itu tertunda. Bukan sesuatu yang terjadi ketika hari ini nonton sound horeg, besok langsung tinnitus, enggak. Nggak ada yang hari ini, mohon maaf, nonton sound horeg, besok langsung tuli total, nggak ada. Ini bukan nakut-nakutin ya, dokter Fikri ya? Itu efek akumulatif. Nah, dengerin tuh. Memang nggak ada orang yang nonton sound horeg pada saat itu langsung budek saat itu juga, enggak. Tetapi nanti di masa depan, ini bahaya sebenarnya ya. Jadi mohon maaf Mas David, kalau boleh, petugasnya yang sudah dari 2014, monggo dicek pendengarannya. Ya, di logika aja lah ya. Genteng, kaca, benda-benda sekeras itu aja pecah, apalagi gendang telinga yang setipis itu, teman-teman. Memang tidak langsung budek pada saat itu juga, tetapi kemungkinan di masa depan nanti dia akan baru kerasa bahwa udah hilang pendengarannya. Kata dokter THT tadi, diawali dengan tinnitus terlebih dahulu, jadi telinganya sering berdenging gitu, terasa sakit. Nah, kalau udah ada gejala seperti itu, langsung aja periksa ke dokter ya sebelum tambah parah ya, siapa tahu masih bisa disembuhkan, teman-teman. Nah, ini ada video momen ketika keluarga menangisi ibu-ibu yang ada di Lumajang itu meninggal diduga karena kerasnya suara sound horeg. Coba kita lihat ya, ini sebagai renungan aja. Oh, ini sound horegnya ya. Oke, ini suasana di rumah duka ya, ketika keluarga menangisi ibu-ibu yang meninggal ini. Kedengaran suaranya sih kayak bahasa Madura ya. Di Lumajang juga bahasa Madura kayaknya. Kasihan guys ya, kalau udah kayak gini siapa yang mau tanggung jawab? Ya Allah. Ya, ini kejadiannya di Lumajang. Memang kalau kita lihat di Lumajang itu salah satu daerah di Jawa Timur yang cukup banyak sound horegnya. Apalagi sekarang lagi 17 Agustusan, ya kan? Sekarang udah hampir tuh 17 Agustus. Makanya banyak sekali acara-acara sound horeg karnaval begitu. Ada hal yang cukup aneh juga sempat terjadi di Lumajang pada saat MUI Jawa Timur mengharamkan sound horeg dan melarang adanya sound horeg. MUI Lumajang justru memperbolehkan. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memperbolehkan kegiatan dengan sound horeg. Hal itu disampaikan Ketua MUI setempat usai rapat terbatas dengan jajaran Forkopimda pada Kamis siang. Ya boleh, tidak ada larangan untuk sound horeg. Tentu
sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum, kira-kira begitulah, kira-kira. Setelah beberapa hari kemudian viral pernyataan MUI Lumajang memperbolehkan sonhorek, akhirnya Ketua MUI Lumajang mencabut pernyataannya yang memperbolehkan sonhorek. Saudara, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mencabut kembali pernyataan yang sempat memperbolehkan sonhorek. Kini, Ketua MUI Lumajang mendukung penuh fatwa haram MUI Jawa Timur. Oleh karena itu kami ingin membuat pernyataan pada hari ini seperti itu. Sekali lagi, mendukung sepenuhnya fatwa MUI Provinsi nomor 1 tahun 2025 tentang penggunaan sonhorek. Penanganan sonhorek ini pelin-pelan ya, jadi nggak selesai-selesai. Kita bisa lihat juga Bahsul Masail yang mana di sana kiai-kiai NU mengharamkan sonhorek, tetapi di sisi yang lain banyak gus-gusan dari NU justru menghalalkan sonhorek. Hal-hal pelin-pelan seperti inilah yang mengakibatkan sonhorek nggak selesai ya. Coba kompak semuanya, sonhorek haram, titik, nggak boleh dilakukan, korbannya sudah banyak juga ya. Pihak kepolisian juga tegas, nggak boleh pokoknya titik ya. Itu selesai urusan. Tapi faktanya nggak bisa begitu di negara kita. Memang ya kalau berkaitan dengan bisnis besar di negara kita kayaknya sulit untuk ditertibkan ya. Ya pokoknya kalau ada kaitannya uang yang banyak lah ya. Susah ya menegakkan hukum dan keadilan di negara kita.